Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Dalam perkuliahan kita di tengah-tengah COVID ini, kita ketemu lagi di bagian kedua dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengantar, yang mana isinya adalah mengenai teori-teori mengenai konsep sejarah ya, peradaban, konsep sejarah dan peradaban Islam. Nah, dalam konteks ini kita akan membahas tentang sejarah, peradaban, dan tipologinya. Kita mulai dulu mengenai tentang sejarah. Sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab ya, syajaratun, yang artinya adalah pohon, yang mana pohon itu kalau kita telaah secara sistematis, secara rinci ya, ia berasal dari suatu yang kecil awalnya, mungkin satu biji yang kecil ya, kemudian berkecambah dan dia memunculkan akar, kemudian tumbuh batangnya, daunnya, kemudian bercabang, ada dahan-dahan, ada ranting-ranting, terus ada daun-daun lagi, berbunga, berbuah, dan seterusnya. Jadi ya, dari yang kecil terus berubah menjadi besar. Itu ada prosesnya, ada proses waktunya. Sama juga dengan sejarah Islam misalnya, dia dimulai dari suatu peristiwa yang terbatas sebenarnya, yakni peristiwa diturunkannya wahyu oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu sebenarnya adalah pengalaman pribadi Nabi di Gua Hira pada saat itu, kemudian berkembang seiring perjalanan waktu, dan saat ini hal itu menjadi cikal bakal berkembangnya agama yang bernama Islam ini, yang mana Islam itu kemudian membesar, meluas, menjadi budaya ya, dan berkolaborasi dengan budaya-budaya lokal masyarakat Islam ya, dan kemudian membentuk suatu peradaban yang besar, mendunia, jadi yang besar. Sama seperti pohon sebenarnya, yang awalnya pohon itu hanya berasal dari kecambah kecil, kemudian membesar tinggi, akarnya menancap dalam ke bumi, dan dahannya itu menjulang ke langit dan meluas ya, memberikan banyak manfaat di situ juga. Nah, itu sejarah yang berasal dari kata sajaratun dalam bahasa Arab itu mungkin. Nah, ini karena hampir sama itu. Nah, seirama dengan kata sejarah ini ya, akarnya ini hampir sama dengan kata silsilah misalnya ya, terus kisah, hikayat, yang itu berasal dari bahasa Arab.
Oke. Kita lanjutkan. Sejarah dalam bahasa Arab, dalam literatur Arab itu juga disebut dengan tarikh ya. Tarikh menurut bahasa berarti ketentuan masa. Secara istilah berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya ya, satu kelompok pada masa yang telah lampau atau masa yang masih ada. Suatu kelompok atau suatu entitas ya, atau suatu peristiwa yang itu terjadi pada masa lampau atau peristiwa itu terus berjalan hingga saat ini. Nah, itu adalah tarikh ya. Ketentuan-ketentuan atau keterangan-keterangan mengenai waktu dan tempat dari suatu peristiwa, mengenai waktu, tempat, agent ya dari suatu peristiwa. Nah, catatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa silam yang diabadikan dalam laporan-laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang luas itu dalam bahasa Arab disebut tarikh, yang dalam istilah kita disebut dengan sejarah. Itu ya. Selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari sejarah itu. Barusan adalah pengertiannya. Sekarang kita akan membahas tentang tafsir dan teori tentang sejarah. Saya tidak akan membahas banyak teori tentang sejarah. Saya akan memunculkan beberapa saja mengenai teori sejarah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tafsir tentang sejarah ya, bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Qutb, dia mengatakan begini: sejarah sebenarnya bukanlah peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi, melainkan hanyalah tafsiran atas peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi itu. Karena ini tafsiran atau pemahaman atau yang kita sebut dengan konstruksi gitu ya, maka sejarah itu hanya berusaha untuk mendekati peristiwa yang sebenarnya, untuk mengcover, untuk menemukan, untuk mencatat peristiwa yang sedekat mencatat sesuatu yang sedekat mungkin dengan sesuatu yang betul-betul terjadi. Seperti itu. Syukur-syukur kalau itu betul-betul yang terjadi. Tapi karena peristiwa itu adalah suatu yang terjadi, sejarah itu adalah peristiwa yang suatu terjadi pada masa lampau, maka itu ketika ditulis masa kini tidak ada yang benar-benar tahu kondisi yang pasti atau akurat 100% yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu kemudian itu hanya disebut dengan tafsiran, kata Syekh Qutb ini. Nah, jadi kalau kita baca buku-buku sejarah sebenarnya itu bukan peristiwa yang betul-betul terjadi sebenarnya, tapi lebih pada hasil penafsiran sejarawan terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau. Karena di situ ada ketika seorang menulis atau sejarawan menulis itu tidak bisa lepas dari konteks sosial, budaya dan politiknya dan juga subjektivitasnya. Nah, itu persoalan yang sering muncul bagi sejarawan dan juga sejarah pada umumnya. Nah, ini terkait dengan teori sejarah, saya tampilkan dua ya teori sejarah. Yang pertama tentang teori siklus spiral sejarah yang itu disampaikan oleh Giambattista Vico ya, yang hidup pada sekitar abad ke-17. Dia mengatakan begini. Ada 4 poin yang dia sampaikan. Pertama, sejarah itu berputar dalam gerakan spiral ya, mendaki dan selalu memperbarui diri ya, seperti gerakan pendaki gunung yang mendakinya melalui jalan melingkar ke atas, di mana setiap lingkaran selanjutnya lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga ufuknya pun semakin luas dan jauh ya, seperti spiral.
Atau seperti lobang tambang ya, kalau kita lihat hasil penambangan emas di mana itu, di Papua itu kan seperti ini, lobangnya itu seperti ini. Kalau dari bawah itu ya, dari bawah segini kecil, terus berputar menspiral, semakin jauh semakin ke atas semakin luas gitu ya, semakin luas. Nah begitulah sejarah menurut Vico ini. Vico di sini bukan stand up komedian itu ya, bukan komika itu, tapi ini adalah pakar sejarah. Baik, yang selanjutnya menurut Vico ini, perjalanan sejarah bukanlah seperti roda yang berputar mengitari dirinya sendiri. Nah, bukan sesuatu yang berputar statis gitu aja ya, tapi memuai tambah besar. Sejarah bukan seperti roda yang berputar pada porosnya itu di situ aja dan bentuknya tetap seperti itu. Tidak seperti itu sejarah itu. Kalau sejarah seperti itu, maka sejarawan atau pemikir masa depan itu tidak bisa memprediksi masa depannya atau nasibnya yang akan datang, seperti itu ya. Sehingga dia mengatakan sejarah itu memuai ya, tidak seperti roda, sehingga memungkinkan seorang filosof ya meramalkan terjadinya hal yang sama pada masa depan, seperti itu. Jadi beda antara sejarah dengan perputaran ban ya, tapi lebih pada spiral. Terus masyarakat manusia bergerak melalui fase-fase perkembangan tertentu dan terjalin erat dengan kemanusiaan yang dicirikan oleh gerak kemajuan dalam 3 fase. Di sini ada fase teologis, fase herois ya, dan fase humanistis. Ini menurut Vico. Yang terakhir ya, menurut dia, ide kemajuan adalah substansial. Meski tidak melalui satu perjalanan lurus ke depan ya, tidak linier, tapi bergerak dalam lingkaran historis yang satu sama lain saling berpengaruh. Dalam setiap lingkaran pola-pola budaya yang berkembang dalam masyarakat, baik agama, politik, seni, sastra, hukum, dan filsafat, itu saling terjalin secara organis dan internal, sehingga masing-masing lingkaran itu memiliki corak kultur khususnya yang merembes ke dalam berbagai ruang lingkup kultur di sekitarnya. Nah itu saling berhubung, saling mempengaruhi, saling estafet, itu maksudnya. Nah itu teori spiralnya. Yang selanjutnya teori yang disampaikan atau dicetuskan oleh Ibnu Khaldun yang disebut dengan teori progresif linier, teori sejarah progresif linier. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sejarah adalah berdasarkan pada kenyataan. Dan tujuan sejarah adalah agar manusia sadar akan perubahan masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa seluruh peristiwa dalam panggung sejarah kemanusiaan itu adalah suatu garis menaik ya, progresif ya, dan meningkat ke arah kemajuan dan kesempurnaan. Jadi kalau yang disampaikan oleh Vico tadi seperti spiral seperti itu ya, berputar-putar. Kalau ini langsung naik gitu, menurut Ibnu Khaldun ini. Pencetus teori progresif linear ini memandang ya, Ibnu Khaldun maksudnya, bahwa sejarah berlangsung dalam suatu garis linier lurus ya, yang menuju ke progres dan profeksi ya, dengan indikatornya adalah peristiwa atau fakta-fakta sejarah sebagai hasil perbuatan manusia yang mengandung nilai-nilai kesejarahan. Jadi kalau ini linear saja, naik ke atas ya, menuju penyempurnaan. Sama tujuannya adalah
kompleksitas, kesempurnaan atau penyempurnaan yang terus naik ke atas, semakin banyak. Kalau yang awal itu bentuknya spiral, kalau yang ini teori progresif linear ini yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun ini lebih pada apa namanya, linear, tapi sama-sama naik ke atas. Baik, itulah sejarah. Selanjutnya kita akan bicara tentang peradaban. Ini kan sejarah peradaban. Peradaban Islam misalnya ya, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu adalah al-hadarul islamiyah. Hadarul islamiyah. Kata Arab ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita bicara peradaban itu dalam bahasa Arab itu hadarah, tapi dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi kebudayaan. Misalnya hadarul Islam misalnya ya, itu disebut dengan kebudayaan Islam. Nah, padahal ini beda sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kebudayaan dalam bahasa Arab justru disebut dengan thaqafah, budaya, culture ya. Di Indonesia sebagaimana juga di Arab juga di Barat ya, masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata ini antara kebudayaan dan peradaban. Ini dianggap sama. Padahal kebudayaan ini menurut kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Ya, menurut Kunchoro-Ningrat setidaknya mengandung wujud ideal, laku dan artefak. Jadi menurut Kunchoro-Ningrat yang termasuk kebudayaan itu adalah wujud ideal ya, cipta atau rasa ya, yang itu nilai, pemikiran, refleksi, mengandung imajinasi di situ, dan pengetahuan manusia itu suatu yang wujud ideal. Itu termasuk unsur dari kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat. Dan dari pikiran itu, dari imajinasi itu, kemudian mempengaruhi gerak tubuh atau perilaku atau sikap. Nah, itu laku. Misalnya ya, contoh dalam ajaran Islam misalnya ya, ini agama. Dalam agama Islam kita itu ada wujud ideal, yakni takwa misalnya. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah melaksanakan sholat 5 waktu misalnya. Nah, itu ideal, norma, aturan yang berada dalam pikiran, dalam normativitas kita. Tapi dalam kesejarahnya itu diwujudkan menjadi laku ya, orang sholat. Ada nilai sholat berjamaah itu lebih utama dan sampai 27 misalnya ya, 27 kali sholat sendiri. Nah, ini sudah bentuk laku. Misalnya juga ketika sholat, umat Islam membutuhkan tempat sholat yang namanya musholla atau masjid misalnya ya. Mereka membangun masjid. Banyak kita temukan masjid-masjid peninggalan zaman dahulu. Itu disebut dengan artefak ya, atau benda-benda artefak atau benda bersejarah. Ya, banyak masjid-masjid bersejarah misalnya seperti yang
kemarin dipolemikan tentang Hagia Sophia itu ya di Turki, yang awalnya adalah masjid kemudian berubah menjadi gereja, menjadi masjid lagi, terus kemudian jadi museum, dan beberapa bulan kemarin menjadi masjid. Ya, itu tergantung dengan rezim politik yang berlaku di situ. Oke. Itu kebudayaan, ya, kebudayaan, ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat berbentuk nilai-nilai. Nah, sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, ya, religi atau agama, dan moral, maka peradaban itu lebih terrefleksi pada bidang politik, ya, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Nah, misalnya kita melihat sejarah keemasan Islam di abad pertengahan, ya. Di situ banyak sekali lukisan-lukisan atau bangunan-bangunan banyak bangunan di situ, peninggalan sejarah masa lalu tentang teknologi, misalnya ada astronomi, ya, terus kimia, terus pemikiran fikih tentang ekonomi misalnya, terus sistem politik dan lain sebagainya. Itu lebih pada peradaban, gunakan sastra, seni, moral, religi, cara kerja orang untuk bertahan hidup pada masa lalu. Itu lebih pada budaya. Nah, sudah bisa dibedakan sebenarnya, ya, tapi ini abstrak, ya, karena abstrak, maka banyak perbedaan pendapat di antara banyak pakar di sini. Baik, kita lanjutkan. Dalam sejarah, ya, kita mengenal tipologi dan periodisasi. Sama juga dalam sejarah peradaban Islam dan Nusantara ini, kita akan menggunakan itu masuk pada topik tipologi dan periodisasi ini. Oke, pertama tipologi. Tipologi itu berdasarkan pada disiplin. Nah, namanya juga tipologi itu pentipaan atau pengklasifikasian berdasarkan suatu kesamaan atau suatu pendekatan. Itu tipologi atau klasifikasi, ya, dalam sejarah itu. Sehingga dalam Islam saja, misalnya sejarah Islam, kita akan mengenal banyak sekali sejarah yang didekati, ya, atau pendekatan sejarah terhadap disiplin-disiplin tertentu. Jadi objek formalnya adalah sejarah, objek materialnya adalah disiplin-disiplin tertentu. Contoh sekarang, sejarah tasyrik, sejarah pensyariatan hukum Islam misalnya, itu ada dari tasyrik, ya. Ada sejarah tasawuf misalnya, ya, ada sejarah tasawuf dalam lintasan sejarah, misalnya mulai dari masa Kanjeng Nabi sampai saat ini, bagaimana perjalanan tasawuf. Terus ada sejarah pendidikan Islam, bagaimana Nabi mendidik sahabat, tabi'in dalam mendidik generasi selanjutnya. Nah, itu masuk dalam sejarah pendidikan Islam. Nah, kita sekarang akan membahas sejarah
peradaban Islam, sejarah politik Islam, sejarah akidah Islam, dan seterusnya, banyak di situ. Nah, itu tipologi yang diklasifikasi berdasarkan disiplin materi atau objek material dari sejarah itu. Yang selanjutnya prodeisasi. Ini sesuatu yang menjadi biasa ya, menjadi umum kita temukan prodeisasi ini karena untuk untuk memudahkan pembaca bahwa sejarah itu bertahap-tahap gitu ya. Yang mana satu tahapan itu bisa diidentifikasikan dengan tanda-tanda atau indikator tertentu. Biasanya indikasinya adalah periode kekuasaan politik atau rezim. Contoh, kalau dalam sejarah peradaban Islam ya, atau sejarah politik Islam misalnya, atau sejarah pendidikan Islam, atau sejarah filsafat Islam misalnya. Itu periodisasinya biasanya sejak awal itu ya, biasanya pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tahapan selanjutnya pendidikan Islam pada masa Abu Bakar, dilanjutkan pada masa Umar, Utsman, Ali, kemudian dinasti Umayyah, dilanjutkan dinasti Abbasiyah, kemudian Bani Saljuk, sampai Turki Utsmani. Nah, itu periodisasi berdasarkan kekuasaan politik itu atau rezim. Nah, itu saya pikir sekilas tentang teori atau konsep mengenai sejarah peradaban Islam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan teori ini. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, hal-hal yang kurang jelas dan sebagainya, Anda boleh bertanya di WA group, di LMS, di situ ada chat obrolan atau forum di situ, atau di kolom komentar YouTube di mana video ini akan saya publish ya, dan linknya saya bagikan ke Anda sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.